Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan mengenai soal matematika pada USM STIS 2017. Sekarang kita sudah sampai di nomor 23 ya. Jadi ada soal persamaan ya 3 tambah 1 per X tambah 1 per Y tambah 1 per Z itu nilainya sama dengan 65 per 18. Yang ditanyakan adalah perkalian dari nilai X, Y, Z ini. Oke, jadi teman-teman, jadi soal seperti ini itu berarti kita modifikasi bentuk 65 per 18 ini menjadi bentuk yang serupa ya, sehingga nantinya kita dapat mengambil nilai X, Y, dan Z. Jadi yang pertama, 65 per 18 ini kita pecah menjadi pecahan campuran ya. Jadi ini boleh kita pecah jadi 3 tambah 11 per 18. Oke, jadi 3 ini berarti 54 ya, 54 per 18 ditambah 11 per 18 ya, 54-nya jadi 3 ya. Lalu kemudian ditambah 11 per 18. Nah, bentuk yang di soal itu adalah bentuk di mana pecahan selalu selalu mempunyai pembilang 1, sehingga 11 per 18 ini bisa kita balik ya menjadi seperti ini. Jadi 3 ditambah 1 per 11 per 18-nya dibalik menjadi 18 per 11. Oke, dengan cara yang sama berarti ini yang kita turunkan terus ya. Jadi sekarang 18 per 11 yang kita akan pecah menjadi 1 ditambah 7 per 11. Lalu kemudian 7 per 11 ini kita balik kembali ya. Sekarang 11 per 7 yang kita putar seperti ini ya. Nah, sekarang kita lihat di soal ada berapa runtutan ya. Jadi ada 3, ada X, ada Y, lalu kemudian ada Z. Berarti dia masih butuh sekali lagi untuk diturunkan ya. Jadi seperti ini kira-kira. Jadi ada ini satunya ada 3 tingkat ya. Ini modelnya sudah sama. Berarti dari sini kita ketahui bahwa nilai X itu 1, nilai Y 1, dan nilai Z itu adalah 7 per 4. Sehingga bisa kita dapatkan perkaliannya menjadi 7 per 4 ya. Jadi 1 dikali 1 dikali 7 per 4. Jadi jawaban yang benar adalah D. Oke, untuk soal nomor 24, soal tentang eksponen ya. Namun di sini pangkatnya lumayan tinggi ya. Jadi teman-teman perlu diperhatikan ketika bilangan yang berpangkat itu merupakan pecahan, berarti nanti pangkatnya jadi minus ya. Ada 2 pecahan di sini, berarti nanti pangkatnya jadi minus. Kita untuk soal-soal seperti ini ya, tentu kita perlu tahu bahwa bilangan-bilangan ini itu mempunyai bilangan dasar berapa. Contoh misalkan untuk yang pertama ini akar 5 dari 1 per 243 itu ya sama dengan 3 ya. Jadi 243 ini sama dengan 3 pangkat 5 ya, 3 pangkat 5 ketika dia dijadikan bilangan eksponen. Jadi pangkatnya jadi 3 pangkat minus 5, jadi pangkat minus. Lalu kemudian per 5 karena akar 5 ya, jadi 3 pangkat minus 5 per 5 ditambah 729 ini adalah 3 pangkat 6. 3 pangkat 6, namun karena dalam akar berarti harus diperduakan, jadi 3 pangkat 6 per 2. Lalu kemudian di luar akar ada lagi akar 3 ya, berarti pangkat 1/3 lagi. Ditambah, oke ini 64 sama dengan 2 pangkat 6. Ketika sepernya hilang, berarti dia jadi 2 pangkat minus 6. Di akar 3 kan berarti 2 pangkat minus 6 per 3. Di luar akar 3 ini diakarkan kembali berarti berpangkat 1/2. Ditambah, oke 256 ini adalah 2 pangkat 8 ya, karena akar 4 berarti 2 pangkat 8 per 4. Di luar akar 4 ini ada lagi akar kuadrat ya, berarti dipangkat lagi 1/2. Nah, bilangan pangkat yang dipangkatkan itu kan sama dengan bilangan pangkatnya yang dikalikan ya. Namun di sini bisa kita lihat bahwa yang ini hasilnya 1 ya, jadi tingkat pangkat minus 1 ini jadi 6/2 itu 3, 3 kali 1/3 itu sama dengan 1 juga ya. Jadi hasilnya adalah seperti ini.
Jadi yang pertama 3 pangkat minus 1 ya, jadi ini jadi 3. Ini minus 6 per 3 itu 2, minus 2 kali seperdua itu sama dengan minus 1 dan 2. Sehingga 3 minus 1 ini jadi sepertiga ya, tambah 3 tambah seperdua ditambah 2. Sehingga hasil yang kita dapatkan adalah 5 per 6. 3 tambah 2 5 ya. Sepertiga ditambah seperdua, samakan penyebutnya lalu kemudian dijumlahkan pembilangnya dapat 5 per 6. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, sekarang kita ke soal nomor 25. Dalam suatu seminar, 40% pesertanya adalah laki-laki. Dari seluruh peserta perempuan, 16 orang diantaranya tidak mengenakan batik dan 2/3 peserta perempuan mengenakan batik. Yang ditanyakan adalah jumlah peserta seluruhnya. Jadi kalau misalkan kita sebut X sebagai jumlah peserta seluruhnya, berarti jumlah laki-laki itu sama dengan 40% X ya. Berarti perempuan sisanya 60% X. Nah, dari perempuan ini, dari 60% X ini terbagi atas dua ya, yang menggunakan batik dan yang tidak menggunakan batik. Katanya 2/3 perempuan tidak pakai batik. Sepertiga perempuan atau 16 itu menggunakan batik. Nah, dari sini bisa kita dapatkan nilai P atau jumlah perempuan ya. Jumlah perempuan itu ternyata 48. Nah, kita kembalikan ke persamaan awal. Jadi P itu sama dengan 60% X ya. Jadi P sama dengan 60% X sama dengan 48. Jadi P 48. Sehingga X-nya kita bisa kali silang ya. X itu sama dengan 48 kali 10 ya. 480 dibagi 6 sama dengan 80. Oke, lanjut. Sekarang kita ke soal nomor 26 ya, soal tentang fungsi. Diketahui fungsi f super x sama dengan 3x kurang 1 per 3x tambah 1, maka nilai a yang memenuhi f1 kurang a sama dengan 1 adalah. Oke, jadi yang pertama kita misalkan dulu ya. Jadi super x ini kita misalkan dengan a. Sehingga dari sini bisa kita ketahui bahwa x itu sama dengan super a. Jadi bentuk ini ketika saya coba tuliskan ulang itu menjadi ya, karena x itu super a ya, berarti ini 1 per super a. Jadi fa ya. Nah, kalau di sini x yang berubah menjadi super a, berarti di sini semua x yang ada di sebelah kanan juga ini berubah menjadi super a. Jadi fa sama dengan 3 dikali super a kurang 1 dibagi 3 kali super a ditambah 1. Oke, sederhanakan. Kita dapat 3 kurang a per 3 tambah a ya. Jadi ini semuanya dikali a ya. Ini juga semuanya dikali a. Dapat seperti ini, 3 kurang a per 3 tambah a. Nah, yang ditayangkan adalah F1. Yang kita dapatkan adalah FA. Yang ditanyakan adalah F1 kurang A, sehingga ketika yang di dalam kurung ini berubah menjadi 1 kurang A, itu berarti semua A yang ada di sebelah kanan berubah juga menjadi 1 dikurang A. Oke, jadi F1 kurang A ya. Ini A-nya yang tadinya A sekarang jadi 1 kurang A. Itu pun yang di bawahnya ya. Katanya sama dengan 1. Sehingga ini kita selesaikan ya. 3 kurang 1 2 ya. Minus kali minus A jadi plus A. Juga 3 tambah 1 4 ya, dikurang A. Kali silang dapat 2 tambah A sama dengan 4 dikurang A ya. Sehingga kita dapati 2A sama dengan 2. Sehingga nilai yang paling memungkinkan untuk A adalah 1. Oke, sekian dulu teman-teman pembahasan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.